Apa masalah yang melatar belakangi didirikannya Weshub? Yang melatar belakangi kenapa Weshub ada, karena kita ketahui bersama tahun 2008 itu sudah ada peraturan terkait pengelolaan sampah. Sayangnya ini belum berjalan secara maksimal. Weshub hadir karena kita pengen mengintegrasikan semua stakeholder terkait pengelolaan sampah di seluruh Indonesia. Jadi tidak adanya tumpang tindih. Makanya ini hadir, dan ini sebenarnya bisa dibilang terinisiasi dari salah satu lembaga di Amerika Serikat yang fokus di bidang pengelolaan sampah dan melibatkan multi pihak, mulai dari masyarakatnya, pemerintahnya, dan sebagainya. Di sini waktu saya kunjungan ke sana 2014, hanya bermimpi saja bahwa Indonesia harus seperti ini. Akhirnya 2019 Weshub hadir untuk memberikan solusi bersama terkait pengelolaan sampah. Jadi Weshub itu didirikan 2019, kemudian kita berbadan hukum dengan nama Yayasan Weshub Alam Lestari. Secara umum Weshub itu adalah inovasi sirkular yang memang fokus terhadap pengelolaan sampah, terutama di daerah urban dan juga daerah pariwisata, dan melibatkan multi pihak gitu ya. Jadi tidak hanya dari masyarakatnya saja, tapi pemerintahnya, juga private sektornya, kemudian juga komunitas, media dan sebagainya. Jadi kita memastikan memang tujuan bersama itu jelas seperti itu. Apa yang membedakan Weshub dengan yang lainnya gitu? Karena kalau kita berbicara terkait pengelolaan sampah itu sudah banyak inisiasi. Jadi kita mengedepankan sistem kolaborasi gitu ya. Kita tidak saling menjatuhkan satu sama lain, tapi bagaimana ada kolaborasi semuanya, karena tujuan bersama adalah bagaimana tidak ada sampah lagi dan bagaimana juga sampah di Indonesia itu terkelola dengan baik. Tidak zaman lagi linear ekonomi, tapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan secara holistik terkait sirkular ekonomi sendiri. Seperti itu. Jadi semuanya tidak berakhir di TPA, tapi dari rumah mereka sudah dapat mengolahnya dengan baik seperti di negara-negara maju yang memang sudah berkembang seperti ini. Oke. Secara umum Weshub itu ada 3 program utama. Yang pertama kita pemberdayaan masyarakat dan terutama di daerah pariwisata dan kepulauan, nama programnya Ocean Ability. Kemudian yang kedua kita ada program terkait pengelolaan sampah event di area Jabodetabek. Kita mengolah sampah-sampah pameran dan juga berbagai macam event, baik itu expo ataupun seminar dan sebagainya. Kemudian pemberdayaan pemulung. Jadi setiap sampah-sampah event yang kita kelola, kita selalu melibatkan pemulung di dalamnya. Sejak 2019 beroperasi, kurang lebih ada 52.000 pengunjung yang kita edukasi terkait pengelolaan sampah. Selain itu, kita juga melibatkan 700 relawan dan sekarang juga terus bertambah. Kurang lebih sampah yang kita sudah kelola kurang lebih 10 ton saat kita mengelola sampah-sampah event. Kemudian kita juga mempunyai platform Green Job, jadi kita membuka peluang pekerjaan hijau sejak tahun 2021, kurang lebih ada 1.000 anggota di dalamnya. Selain itu juga saat COVID 2020, kita selama 2 tahun mendistribusikan sembako terhadap banyak penerima manfaat, terutama di area Jabodetabek. Kurang lebih 4.583 paket sembako yang kita distribusikan di seluruh area, terutama di area mitra-mitra pemulung kami di Jabodetabek. Dan ada mitra kurang lebih 42 mitra, seperti itu. Yang Weshub kontribusikan untuk proyek Sukla, kita fokus di dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk edukasi sendiri, kita menyiapkan modul, kita juga menyiapkan kurikulum, kita juga menyiapkan FGD-nya. Akhirnya ide-ide yang memang keluar itu tidak hanya dari tim Sukla saja, tapi memang kita harapkan cure dari masyarakat, seperti itu. Selain adanya modul yang kita siapkan, kita juga ada edukasi door to door yang memang dibantu dengan relawan dan juga para mahasiswa magang yang membantu kami. Selain itu kita juga melakukan ada pembentukan bank sampah gitu, dan harapannya bisa di setiap Banjar. Dan selain itu kita juga adanya menyiapkan dashboard terkait pengelolaan sampah. Jadi bagi warga yang sudah membayar biaya retribusi sampah bisa terlihat secara real time. Oke, warga di sini sudah membayar biaya retribusi, kemudian warga ini belum dan sebagainya, agar kita juga berharap itu bisa menjadi tracking seperti itu. Jadi kita memang fokusnya bagaimana agar masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sampah di Desa Besaki ini memang sudah existing dan sudah berjalan baik sebagaimana mestinya yang diharapkan ke depannya.
Adapun proyek Sukla ini kita adopsi dari program kita sebelumnya, yakni Ocean Ability. Jadi fokusnya terhadap pemberdayaan masyarakat, kita menyiapkan bagaimana masyarakat bisa mengelola sampah dengan baik. Jadi memang kita juga melakukan edukasi pengelolaan sampah, kemudian juga dampak dari perubahan iklim dan sebagainya. Cuma bedanya yang sebelumnya di daerah kepulauan, kalau ini memang dikhususkan untuk daerah-daerah yang memang mempunyai TPS 3R seperti itu. Yang membedakan dengan program-program kami sebelumnya bahwa Sukla Project ini kita fokus di daerah-daerah tempat ibadah, terutama di pura, kemudian juga daerah-daerah yang mempunyai TPS 3R dan harapannya kita bisa membuat TPS 3R itu beroperasi dengan baik.